Jadi bersyukur, disyukuri apa yang Ustaz, maaf ke bab sholat Ustaz. iya. Kalau ngejamak pas jam kerja ini gimana Ustaz? Narik Ngejamak. atau jamak takdim atau jamak takhir karena sholat uzurnya ini uzurnya karena kerja. Misal pas jam kerja karena nggak sempet, takut dimarahin manggilnya atau ini. Ada shift-shiftan kan begitu ya. Iya. Ada waktu dan biasanya bisa izin nggak bisa gitu ya. Nggak bisa ya. Nah, itu sudah termasuk uzur. Jadi boleh menjamak sholat baik jamak takdim atau takhir sesuai dengan shiftnya. Ya, sesuai dengan shiftnya kapan kira-kira bisa sholat. Kalau ada misalnya sekarang kan duhur kan di sini jam 1 kurang 10 ya. Jam 1 kurang 10. Kalau musim-musiman itu kadang ngaret gitu Ustaz. Waktunya itu waktu sholat geser-geser gitu. Nggak pasti ya. Pasti. Iya, kalau di sini. Tergantung musim. Ya, maka yang diperhatikan sesuaikan apa dicocokkan dengan waktu sholat. Kira-kira saya bisa sholat ini di waktu zuhur atau di waktu asar. Begitu. Kalau bisanya sholat di waktu zuhur, sedangkan nanti nggak mungkin melaksanakan sholat asar karena pasti lewat dari shift yang sudah ditentukan dari perusahaan, dari pabrik, maka harus dijamak takdim. Kalau shiftnya itu mulai jam 11 sampai jam 5, berarti harus dijamak takhir. Karena setelah jam 5 kan masih ada waktu sholat asar kan ya. Maghrib kan jam 6.26 kayaknya tadi, 27 atau 29 ya, 20-an gitu lah. Nah, jadi kita harus menyesuaikan antara jam kerja dengan jam sholat. Kira-kira kita ada waktu sholat itu di sholat pertama atau kedua. Itu bagus di jamak atau bagus di qadha Ustaz? Kalau qadha itu dosa. Kenapa dosa? Karena qadha itu berarti dia meninggalkan sholat. Kalau jamak kan enggak. Mengganti. Iya. Jadi menggeser waktu ya. Kayaknya syaratnya jamak atau jamak takhir atau jamak takdim kan dalam syaratnya kan ada itu. Apanya? Syaratnya jamak takdim atau jamak takhir itu kan syaratnya kan ada syarat-syaratnya. Kan karena kerja kan termasuk nggak ada. Iya. Jadi kan kebolehan jamak itu ya salah satunya kan karena musafir. Ya, musafir perjalanan ya. Karena sakit ya. Karena sakit juga boleh. Bagaimana kalau kerja? Ya kan? Kerja itu juga boleh. Ya. Kenapa boleh? Karena kerja itu disamakan dengan sakit atau disamakan dengan musafir, sama-sama tidak mungkin melaksanakan waktu itu. Ya, tidak mungkin. Ya, kita kembali kepada tadi itu bahwa aturan-aturan Islam itu apa namanya? Pasti ada jalan keluar ya. Di dalam Islam itu pasti ada jalan keluar. Maka jalan keluarnya daripada mengqadha karena qadha itu meninggalkan sholat, maka jalan keluarnya adalah jamak. Ya, jamak. Karena jamak itu kan menggeser waktu sholat, bukan meninggalkan sholat. Kalau yang musafir ini kan bisa dikosor Ustaz ya, yang 2 rakaat itu. Ya. Nah, kalau yang jamak itu gimana itu? 4 rakaat. Oh, kalau pas kerja ya. Menurut saya nggak usah dikosor, dijamak saja. Dijamak aja berarti. Ya, jadi tetap rakaatnya 4 ya. 4 rakaat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Jadi dijamak bukan dijamak kosor ya. Bukan dijamak kosor, tapi dijamak saja. Jamak ya, bukan jima ya. Yus tanya Yus. Kan jauh-jauh dari Sonano pulang biar dapat ilmu. Monggo, Jayus.
Ya Yusman, saya Tambunan. Jika kami tekan di lah subuh piye? Piye? Lah subuh kan enggak keren jawab. Ya kudu salat. Kudu salat. Tangi jam 10 ya salat subuh. Maksudnya kalau Ya, mau kan, coba. ketika kerja malam. Ketika kerja malam. Pokok Pak Ustaz. Ya, tanya Ustaz. Nah, tanya Om. Bingung. Enggak apa-apa. Gimana TK Om itu? Lah subuh kan enggak keren jawab atau Ya Ustaz, itu ada yang tanya Ustaz. Kalau misalkan sholat subuh, kan nggak bisa dijamak. Terus mana sholatnya itu? Bagaimana sholatnya? Ketika Mas Tek pulang kerja kan 7:30 gitu. Ya sholat subuh berarti. Berarti Jadi, hari ini kan kayak seperti hari ini kan kayak subuhnya kan 5:30. ya. Karena pulang kerja jam Karena pulang kerja Matahari jam sudah terbit. 4, karena istirahatnya kan jam 4 sampai 4:30. Jadi waktu belum subuh, mau subuh belum subuh, tapi ketika pulang kerja sudah matahari. Ya, Shift kerjanya mulai jam berapa? kerjanya jam 4 sampai 4:30. Mulainya. Iya, mulainya 5:30 sampai jam 7:30. 7:30 itu belum subuh ya? Belum subuh. Oh, belum subuh. Iya, 7:30 sampai jam 8. iya. Oh, jadi kan nggak ada ini ya? Nggak ada istirahat. Nggak ada istirahat, nggak ada waktu ya? Kalau isi nggak bisa tuh ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa tinggal Kalau iya, kalau iya, kalau begitu modernnya, apa kan nggak mungkin subuh kan nggak bisa dijamak, Iya. yang nggak bisa dijamak, maka sholat subuhnya itu dilaksanakan jam 8 kan sampai jam 8 tadi ya. Iya. Setengah 8 ya. Istirahatnya nggak Mas? 7:30. Istirahatnya Sebelum subuh kan. Oh, Istirahatnya sebelum subuh. istirahatnya sebelum subuh. Ya, belum waktu jam subuhnya. Kalau mau mendahulukan sholat kan nggak boleh. Nggak boleh ya. Harus Nggak boleh. Lebih Kan baik sholat kan ya. harus masuk waktu dulu Iya. baru sholat ya. sampai jam 8 nggak ada istirahat. Jadi di waktu subuh itu nggak ada Istirahatnya. istirahat, Iya. nggak boleh. Iya, nggak ada waktu gitu Iya. ya. Iya. Nah, kalau begitu ya waktu subuh itu Pulang. setelah selesai kerja. Ya. Nah, Iya. enggak. Dijama dengan doa ya. Sekali kalau udah tinggi. Karena musim ini kan. Ya. Kalau musim panas mungkin kalau musim Iya. panas kan sekitaran jam 3:30. Masih Iya. bisa. Iya, masih bisa. Kalau musim seperti ini perbedaan Musim bulan, dingin. bulan 3 atau bulan 4 itu biasanya Sulit subuhnya. kadang kan matahari terbitnya kan Iya, jam 7. iya. Iya. Jam 7. Enggak apa-apa. Gabung. Iya, waktu sholat subuhnya ya setelah kerja itu. Ya. Setelah Iya. pulang berarti langsung. Iya. Iya. Jadi karena tidak ada waktu melaksanakan sholat subuh, maka sholat subuhnya setelah kerja jam 8 berarti jam 8 sambil istighfar kepada Allah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Insya Allah tetap diampuni, nggak Iya. apa-apa ya. Senior mikir juga. Bila catatan jadi ketika begini, ketika masuk waktu subuh, ya Allah sudah subuh ini. Tapi nggak ada waktu. Ya Allah maaf saya Allah, bukan karena lengah Iya. atau ingin meninggalkan kewajiban, tapi karena nggak ada waktu. Maka kalau kita ingat ke hadis Nabi itu, kalau ada orang, saya kiaskan dengan ini, orang tidur ya, tidur subuh jam berapa ini? Jam setengah 6. Jam setengah 6, tidur jam 5 misalnya ya, sampai jam 8. Itu ada hadisnya, kata Nabi, waktu saat subuhnya kapan? Ya setelah bangun itu. Iya. Sambil menyesal istighfar kepada Allah. Jangan diterusin maksudnya. Tiap hari. Jangan sampai gara-gara sudah lewat ya, sudah lewat pas udah nggak usah sama sekali. Itu bahaya ya. Susah lagi. Ya, jadi nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Saya yakin Allah sudah memaklumi, lebih tahu ya kondisi kesulitan kita Iya. di waktu-waktu
begitu itu ya. Malah dosa weh. Tapi anehnya izin merokok itu boleh Ustaz. Alasan soalnya. Boleh gitu ya. Kalau Ke izin toilet sama merokok itu nggak boleh. Ustaz. Nggak bisa kalau ke kamar mandi itu harus gantian sama mandor gitu. Kalau enggak, Nah, itu misalkan misalkan itu kadang itu mandornya itu biasanya jam 2 sampai jam 7 itu biasanya baru balik. Baru balik. Kadang kalau pagi itu disuruh gantiin, kalau kita mau ke toilet mesti ngomel-ngomel gitu loh. Jadi kalau semuanya kan orang Indonesia, ada 4 itu. Jadi nggak bisa untuk gantian itu nggak bisa karena pegang mesin semua kan. Jadi mandornya cuma 1. Jadi makanya mau gantian ya harus gantian bergilir itu. Wes mesti mandor mesti tidak mau. Kalau 1 orang mungkin 1 pernah. Dulu Pak Ali kan seperti itu kan. Tapi yang lain kan tetap nggak bisa. Ya yang ngalah. Satu lagi. Kalau misalkan misalkan berbohong untuk sholat, misalkan izinnya ke toilet tapi ternyata mau sholat gitu gimana Ustaz? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bohong demi kebaikan. Iya. Boleh begitu. Atau begini, saya punya usul. Jadi perkumpulan Islam di sini seperti PCNU ya. Kemudian KMI, yang tadi itu apa? KMF ya. Coba ada di antara kita misalnya Seharusnya gitu. usul kepada mereka bagaimana orang-orang muslim itu misalnya ini ada pertemuan rapat misalnya dengan bos-bos itu supaya dikasih izin untuk sholat di waktunya sholat misalnya kan 15 menit selesai kan ya 10, 5 menit lah. 5 menit ya. 5 menit. Lebih cepat lagi tuh. 5 menit sih. 5 menit atau 10 menit dengan Ya, kan butuh sama untuk wudunya. ya. Dan itu seharusnya ada yang advokasi ya, memberikan advokasi. Coba Kedepannya semoga mungkin Kang Nurdin nanti atau Kang Restu bisa komunikasi dengan Kang Bekti ya, atau dengan yang tadi Pak Sulaiman itu ya, Pak Sulaiman. yang dari kayak apa itu? KMF. KMF ya atau KMI ya, mungkin pelan-pelan dulu ya, bisik-bisik lah bagaimana kalau ke masing-masing bos, apa bos istilahnya, sajang di masing-masing pabrik itu melakukan pendekatan. Sebenarnya sudah ada setiap 2 jam sekali kan istirahat 10 menit. Itu hampir semua pabrik ada lah istirahat coffee break, coffee time. Itu ada 10 menit. Nah, tergantung misalkan kalau kita mau sih sebenarnya bisa ngakalinya di situ. Jadi waktunya harusnya istirahat 10 menit itu digunakan buat sholat. Jadi misalkan ini belum waktunya sholat, jadi berarti nggak usah istirahat dulu, istirahatnya nanti aja. Diambil nanti pas waktu jamnya sholat seperti itu. Atau begitu. Iya, misalnya. Kadang juga ada yang waktu istirahat nyicil wudhu dulu, nanti Ya. pas masuk waktu sholat tinggal sholatnya. sebentar lah Ya. gitu. Dan tadi Kita memang bisa mengakali. kondisi kerja masing-masing teman itu beda-beda, Beda-beda. nggak bisa samakan. Mesinnya kan beda-beda Iya. juga. Terus Ada yang ada pabrik yang memang agak longgar membiarkan, ada yang ketat. Kalau di tempat saya berada itu bisa ditinggal mesinnya, jadi misalkan sambil duduk mesinnya jalan, kita udah tinggal sholat bisa gitu. Ada yang seperti, tapi ada yang memang nggak ditinggal juga ada, jadi memang nggak bisa disamakan semuanya, kondisinya yang masing-masing. Jadi tergantung kondisi di tempat. Iya, jadi tinggal kita caranya gimana mencari celah buat Iya. itu. Ya, kalau memang nggak ada celah seperti yang tadi itu sudah celah terakhir. Iya. Jadi sholat subuh itu dilaksanakan di jam 8 dengan sambil istighfar ke orang. ampun ya Allah, ampun ya Allah. Ya, kalau sudah tidak bisa lagi kan begitu ya. Setiawan nih, Setiawan bisa apa nih? Kan enggak itu kayak beliau kan enggak towarus berapa bulan dia itu kan enggak, paling cuma 1 minggu. Oh gitu. Ya, 1 minggu habis itu rolling Oh. overship lagi, nanti ganti teman yang seperti Iya. itu, beliau yang berubah. Artinya kerja itu bukan sebuah penghalang kan ya. Iya. Bukan penghalang. Walaupun misalnya ada penghalang kan bisa diakali dan Iya. itu kan tidak terus begitu. Iya. Paling seminggu atau 2 minggu gitu ya. Iya. 1 minggu.
berarti minggu pun ya nggak full, paling cuma 5 hari udah satu. Lanjut, ada pertanyaan dari dari netizen, dari linknya saat di grup WA. Mengenai sholat, apabila kita punya najis ketika kerja tapi tidak memungkinkan waktunya buat ganti pakaian dulu, itu gimana sebaiknya? Sekatan bisa. Harus nunggu bersih ya. Untuk itu jauh ke anunya ya, jauh ke mana, ke rumahnya. Ya kadang ada yang jauh juga dari ya beda. Najisnya berupa najis apa itu? Belum tahu, tapi kemungkinan besar mungkin kencing, Ustaz. Kemungkinan besar kadang Kencing, BAB seperti itu kan kadang di sini kan pakainya tisu ya. ada yang nyiprat. Kadang ya karena meter-meter. Meter-meter. Ketika kondisi begitu ya di negara yang minoritas ini, kita susah untuk mengelak, maka kita boleh mengikuti pendapat yang ringan. Kemarin kita sudah bahas bahwa hukum Islam itu sumbernya adalah Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang ada di Qanon Asasi Nahdlatul Ulama itu ya, Al-Quran hadis ya. Untuk mengambil hukum, menggali hukum dari Quran hadis, kita tidak boleh melakukan sendiri karena kita bukan ahlinya. Oleh karena itu kita ikut ulama. Dan ketika kita baca-baca di kitab-kitab, itu ada ulama yang membolehkan. Ada ulama yang membolehkan sholat itu menggunakan pakaian yang najis. Boleh. Jadi di waktu yang emergency begitu, waktu darurat begitu, maka boleh menggunakan baju yang terkena najis ketika sholat. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Berarti sebaiknya memilih tetap sholat dengan pakaian itu, atau nanti pas pulang aja tapi dikodok sholatnya, Ustaz. Sebaiknya lebih milih mana? Lebih baik sholat saat ini. Iya, saat ini. Kenapa? Karena ada ulama yang membolehkan sholat itu menggunakan pakaian yang Karena darurat. najis, karena darurat tadi itu. Jadi nggak setiap hari. Kecek terus. Setiap hari kan ya. Kecek terus mana? Bro, tak langsung ngojo. Disengojo. Sengaja malah najis terus. Tapi nanti itu setelah di rumah wajib mengganti nggak kalau Ustaz? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Itu sudah dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Michael, silakan. Menyambung dari pertanyaan tadi Pak. Oke. Monggo, Pak. Kan pakaian tadi kan terkena najis ya Pak Ustaz. Bagaimana cara mensucikannya? Bisa apa sih, Mas? Mensucikannya itu kadang kan celana dalamnya kena najis, dimasukkan dalam ember, terus nanti direndam pakai air, langsung atau langsung pakai sabun. Itu tolong dijelaskan. Cara nyuci ya, Cara mensucikan. cara mensucikan pakaian yang terkena najis ya. Banyak cara yang dilakukan orang, artinya orang itu berbeda-beda di dalam cara mensucikan pakaiannya. Ada yang dihilangkan dulu najisnya, baru kasih sabun. Ada yang dikasih sabun, setelah itu dikucek-kucek ya. Ini kalau manual ya, kucek-kucek. Lalu terakhir nanti disiram dengan air. Intinya apa? Itu sama. Yang terpenting intinya barang najis itu sudah hilang dari pakaian itu. Iya, dari pakaian. Misalnya disabun dulu ya, disabun. Pada akhirnya nanti kan harus disiram untuk menghilangkan najis yang sudah bercampur dengan sabun itu.
dibilas siram, diperas, dijemur. Kalau kecampur sama pakaian yang lain, Kalau mesin cuci, mesin cuci. Nah, kalau mesin cuci ya, langsung dicampur apa boleh Ustaz? Apa gimana? Airnya dulu apa gimana? Dulu. Air bersihnya dulu gitu. kalau saya, jadi baju itu dimasukkan dulu ke mesin cuci, kasih air, lalu diputar barang-barang 10 menit. Setelah itu dibuang. Setelah dibuang, saya semprot lagi pakai selang itu, sehingga diyakini bahwa najis yang ada di situ sudah turun semua. Dibuang lagi, turun semua. Habis nggak ada. Karang-karungannya kok satu Disemprot. tok terus bendino. Setelah itu baru dikasih sabun. Setelah dikasih sabun, lalu diputar lagi. Diputar. Setelah diputar, dengan cara masing-masing tentunya, ada yang didiamkan dulu, ada yang diputar, ada yang ditunggu gitu. Setelah itu dibuang lagi, disemprot lagi ya. Sehingga kita yakin bahwa najis yang ada di pakaian ini sudah betul-betul hilang. Jadi caranya Mas, tergantung pakai cara yang mana boleh. Ya itu elastis masalah cara. Yang pasti pada akhirnya najis itu sudah tidak ada di pakaian. Boleh dikasih air, dikasih sabun dulu, langsung digiling istilahnya ya, diputar itu, atau dihilangkan dulu najisnya, baru kasih sabun. Kalau misalkan gini, kadang kalau di apartemen atau di Gisuksa di Korea itu kan tempat mesin cucinya itu terpisah dari kamar mandi. Beda kayak di Indonesia kan hanya deket Ustaz. Kalau di Korea itu kayak ruangan tersendiri Ustaz. Jadi nggak ada selang, mungkin nggak ada air di situ. Jadi cuma mesin cuci aja gitu Ustaz. Kalau misalkan caranya yang dipilih yang pakai najis duluan dimasukkan, digiling, terus setelah itu baru dicampur, digiling lagi, itu gimana Ustaz? Yang penting kan bersih dulu Ustaz, yang penting najisnya. Itu gimana? Jadi yang pertama kali digiling yang ada najisnya. Iya. Setelah digiling airnya Baru, dibuang. iya, barulah nanti lagi dicampur sama yang bersih. Yang lainnya. Yang lainnya itu kan nggak najis berarti ya. Iya. Iya. Berarti gini caranya itu. Jadi yang najis dulu. Ini langsung kasih sabun atau enggak? Oh, bisa langsung dikasih atau enggak? Bisa juga Ustaz. Oke, Kan, iya. iya. Yang penting setelah digiling, diputer, airnya dibuang. Kemudian tidak cukup dibuang, diikuti air yang baru lagi. Air yang baru kan nggak, kalau saya lihat di sana kan ada airnya yang ngalir tuh ya. Iya. Otomatis biasanya. Otomatis ya. Air yang baru datang setelah membuang hasil putaran yang pertama itu. Berarti harus dipisah dulu saja ya. Yang najis duluan baru dicampur sama yang lain. Iya. Monggo ada pertanyaan lanjutan mungkin untuk pertanyaan lain silakan. Iya. Wudu ketika pas kerja itu kan kadang saya melihat wudu ketika membasuh kaki itu cuma diusap mata kakinya, sepatunya nggak dilepas, itu gimana? Ada yang seperti itu sah atau enggak? Iya. Itu boleh dengan catatan sepatunya itu memenuhi syarat. Iya. Yang pertama sepatunya itu sepatu yang tidak tembus air. Ya, kulit yang enggak tembus air. Kemudian di atas mata kaki. Kemudian sepatu itu awet. Maksudnya dibawa kemana-mana nggak copot itu. Sepatu nadi gitu. Iya. Selesai. Nggak rusak. Langsung sirapi harus. Dibawa ke pabrik, dibawa ke laut, dibawa ke hutan, itu nggak rusak. Diusap Nggak apa-apa, diusap sepatunya. sepatunya apa? Mata kakinya? Atas sepatu itu. Di atasnya sepatu, bagian atasnya, bukan bawahnya. Bagian atas sepatu. Sepatu bukan mata kaki, Pak. Kalau mata kaki kan berarti dibuka sepatunya.
biar disogoki gitu. Mungkin kemungkinan. Kasusnya Kasusnya cuma di gini gitu Ustaz maksudnya. kasusnya cuman boleh diusap saja atau sekalian mungkin sama Mata kaki. apa sambil matanya itu Nggak usah, dikubur. Oh, berarti cukup cuma sepatunya diusap ya. aja berarti. Iya, diusap aja. Atasnya aja Kalau tali syarat syarat. sepatunya. Dengan catatan tadi memenuhi syarat ya. Sepatumu kulit murah. Sepatumu kulit murah. Gus, ini anggotanya Pak sepatu. Yang mau orang bukan saya Ustaz. Orang Iya. Iya iya Ani. Dia meyakini sendiri. Iya. Mati saya saya. lepas. Saya lupa. Monggo ada pertanyaan lagi silakan. Yuk, Monggo Pak silakan. Kaur. Masih ada waktu ya. Pak Skaur baru gabung ini. Iya, baru gabung. Padahal dulu beliau juga termasuk ini jamaah pertama sini, perintis. Beliau. Sekarang pewaris. Disuruh istiqomah nggak mau. Sampai Di mana tempatnya? ini bersama-sama Sama saya. Oh, sama Gus. sama Bapak Agus. Saya muridnya Pak Agus. Ya, 7 tahun di rumah. 7 tahun di rumah, terus balik lagi ke sini. Jadi ya, Karena Pak Agus. kalau ke sini kan pasti saya marah-marahin. Saya marah-marahin dulu betapa sulitnya kita berjuang buat masjid. Sekarang Setelah jadi ya. setelah seperti ini meninggalkan gitu saja. Seakan-akan cuek, nggak mau nanti gimana ke depannya, nggak mau ini keterlibatan. Moga apa teh? Opan, aman. Kalau sedang nggak ada, mungkin sakit ditutup. Udah. Mas Pandu, Buatan Mas ya. Dan kita sih anak yang penasaran loh kan, jadi empat ya. Belum ada ini. Pak Niam. Marga ini marai judu doang bete oke. Awakmu Gus. Aku stek kok Kapan? karo restu. Iya. Mungkin bisa dicobakan ya kalau Nggih, Pak Ustaz. nanti ada lagi bisa ya, Nggih. Mari kita akhiri dengan bacaan surat Al-Asr dan doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasrina lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala